Hai guys, selamat pagi. Minggu lalu aku tuh sempat ngomong kalau minggu ini aku mau ada midterm dan aku baru kelar satu midtermnya. Aku masih ada midterm satu lagi minggu depan, tapi karena ini udah kelar satu, jadi aku ngerasa sekarang relief banget. Di sini masih jam 7 pagi guys, dan masih gelap di luar sana. Jadi subuhnya di sini tuh jam 6.20-an. Yang aku bilang minggu lalu, hari ini aku akan exam guys, dan ini jam 6 pagi aku mau belajar dulu. Examnya nanti jam 10-an. Jadi aku mau belajar ulang biar nanti lancar examnya. Kalau kalian nanya sistem ujian di Amerika itu kayak gimana? Jadi sistem ujian di sini tuh tergantung guys, tergantung kelasnya apa. Apakah semuanya esai? Sebenarnya juga enggak sih. Kadang-kadang ada kelas, contohnya kelas-kelas bisnis, kadang tuh ada multiple choice. Tapi mostly kita tuh pakai esai. Tapi karena hari ini aku tuh ujiannya bahasa Inggris, tadi soalnya tuh ada 4, tapi per jawaban itu suruh jawab 1-3 paragraf. Terus apakah di Amerika itu sistem ujiannya tuh sama? Sebenarnya tuh enggak, beda-beda per kelasnya, beda-beda ketentuannya. Tapi kita tuh bisa tahu kalau ujiannya tuh enggak jauh-jauh dari esai, enggak jauh-jauh dari pertanyaan yang analisis. Kenapa aku masih ambil kelas English di sini? Jadi di US itu ada requirements. Kalau misalnya kalian jurusannya tuh bisnis, harus ambil ada core education, kalian harus ambil kelas-kelas tertentu yang emang itu wajib diambil. Tapi useless dong, majornya bisnis tapi ambil kelas English. Enggak juga, ini tuh buat mempersiapkan kalian biar kalau kalian tuh menyusun sesuatu, misalnya nanti kalian ada research, itu tuh lebih gampang untuk menganalisanya. Nah, ibaratnya ini tuh kayak latihan buat kalian research. Bukan Englishnya yang penting, tapi yang penting adalah cara kita tuh asah critical thinking atau asah pikiran kita untuk menganalisa sesuatu. Di sini tuh lebih penting pola pikirnya daripada pelajarannya sendiri. Kelar ujian udah happy banget. Ini pemandangan depan kelas aku. Itu ada mobil catering. Ini ada Memorial Union Building. Ini tempat aku ngopi. Aku bingung apakah kita harus beli kopi hari ini. Aku masih ada kelas satu lagi, yaitu kelas religion. Religionnya tuh Selasa depan baru exam. Harusnya hari ini, tapi guru aku tunda sampai Selasa minggu depan. Banyak yang nanyain juga tentang skripsi. Di US tuh ada skripsi apa enggak. Kita akan bahas nanti di akhir videonya, karena penjelasan tentang skripsi ini akan lumayan panjang. Yuk, sekarang kita menuju ke Memorial Union Building sambil nungguin kelas aku. Di kampus ada ATM juga guys. Kalau tiba-tiba kehabisan duit, bisa di situ ambil uang. Ini lantai satunya. Di US itu identik sama vending machine dan isinya tuh energy drink. Orang Amerika tuh suka banget minum energy drink. Mereka suka ngopi dan suka minum energy drink. Pokoknya yang soda-soda gitu mereka suka banget. Dan minuman di sini tuh manis-manis, makanan di sini tuh manis banget. Karena emang mereka sukanya gitu. Sebenarnya aku lapar guys, tapi kelasnya cuma tinggal satu, jadi aku bingung enaknya beli makan apa enggak. Pemandangan di luar Memorial Union. Di sini sering banget ada acara-acara kayak gitu. Itu kayaknya Christian Club kayak gitu-gitu loh. Ada kursi di situ, kita duduk di situ aja ya guys sambil nunggu kelas. Kelasku jam 12, sekarang masih jam 11. Ini aku duduk-duduk di depan Memorial Union Building. Depannya kayak gitu. Ini karena masih fall, jadi masih ada dedaunan di atas sana. Tapi nanti kalau udah winter, ini pohon-pohonnya tuh rontok semua guys. Jadinya nanti bakal gelap, kelabu, dan gloomy. Banyak yang bilang pada nggak suka sama skripsi. Jadi pada penasaran, barangkali di US nggak ada skripsi gitu. Ada di sini yang namanya honor student. Ini tuh basically level up-nya kuliah biasa. Itu tuh untuk student yang berprestasi. Untuk honor student biasanya tuh mereka diminta untuk bikin research paper gitu. Cuman aku detailnya aku kurang paham. Tapi untuk mahasiswa reguler kayak aku ini, kuliah di US, kita tuh ada requirement kreditnya. Misalnya, jurusan aku ini membutuhkan 180 kredit. Itu artinya aku cuma suruh nyelesain 180 kredit itu. Kalau kelasnya selesai, ya nggak ada tugas tambahan lagi. Overall, emang nggak ada skripsi. Tapi guys, meskipun nggak ada skripsi, di kelas-kelas kita tuh sering ada project-project kecil. Misalnya kita suruh bikin research paper, kita ada group project, yang mana menurutku tuh itu sama susahnya sama skripsi. Jadi jangan dipikir nggak ada skripsi, gampang. No, it's not like that. Sekarang aku ambil 4 kelas. Ketiga kelas aku ini membutuhkan aku untuk bikin research paper. Jadi artinya emang gak ada skripsi, tapi di kelas-kelas kita tuh disuruh bikin research paper. Bukan tugas besar yang dikasih dalam satu waktu, tapi lebih ke tugas kecil-kecil yang dikasih di kelas kita. Menurut aku sih sama beratnya ya. Cuman approach-nya tuh emang beda. Terus kalau ditanya di US bisa nyontek apa enggak?
Jawabannya bisa kalau kalian di rumah. Tapi kalau exam kayak aku hari ini, mana bisa kalian nyontek. Jawabannya tuh berupa analisis yang panjang banget, 1-3 paragraf per satu soal. Gimana cara kalian nyontek? Kalau jawaban kalian sama teman kalian, pasti kalian akan dipanggil sama sekolah. Jadi di sini tuh emang harus belajar guys, biar kalian tuh bisa ngikutin pelajarannya. Gurunya di sini tuh juga jarang kasih question yang langsung bisa dijawab. Misalnya, kemarin Budi makan apa? No, it's not like that. Itu jawabannya terlalu simple. Di pertanyaan di soal-soal exam di sini tuh biasanya kenapa, bagaimana. Di kebanyakan tuh question how and why aja. Jadi kita tuh harus mikir dalam-dalam, kita tuh harus analyze menurutmu gimana, dan jangan khawatir salah karena biasanya guru di sini tuh baik-baik. Kebanyakan akan respect pikiran kalian. Yang penting itu masih inline sama pelajarannya, kecuali kelas math. Kalau math mungkin kalian emang harus jawab sama kan. Sekolah di luar negeri tuh vibes-nya seru banget guys. Tiap kali jalan pemandangannya tuh selalu bagus dan estetik. Orang-orang di sini juga ngerayain Halloween party. Terus baca tuh, is my costume a slush? Slay? Halloween fashion show ini tanggal 30 Oktober. Kemarin aku kasih tahu kalian tentang Java Cafe ini yang lagi tutup, sekarang buka nih guys. Dan pada antri, aku mau beli sarapan dulu. Aku suka di sini soalnya kopinya enak guys. Menunya ada kue-kue. Itu ada bagel. Ini harga-harganya guys. Harus nunggu 30 menit untuk bagelnya. Rame banget guys kafenya. Udah dapat kopinya, tadi antri banget. Gak ada waktu untuk duduk-duduk, sekarang kita langsung ke kelas aja, kita makan di kelas. Sambil dengerin gurunya, kita sambil makan dan minum kopi. Kelasnya di lantai 2. Gurunya santai banget, aku suka banget guruku yang ini. Tuh, ini lorong-lorongnya kayak gini. You all have distilled, and once you sort of got, and so as part of not just being all in this category are being audited. Saatnya jalan pulang guys. Nanti aku ada kelas jam 5 sore lagi, tapi kita pulang dulu karena aku ngantuk. Tuh kalau di sini naik busnya kayak gitu. Terlanjur beli kopi padahal kelasnya cuma sejam doang. Aku pikir bakal 2 jam. But it's okay. Let's just go home. Kita jalan pulang sekarang. Perjalanannya 15-20 menit tergantung aku cepet apa enggak jalannya. Pertama kalinya aku lihat kereta di sini guys. Biasanya jarang banget mereka lewatnya. Dia bawa barang muatan kayak box-box gitu, kontainer-kontainer. Panjang banget, dari tadi nggak habis-habis. Padahal aku jalannya ini udah super slow. Masih nungguin kereta di sini, lihat. Mungkin 5 menit aku udah di sini, tapi nggak habis-habis keretanya. Tidak habis-habis. Lama banget, sumpah. Percaya nggak guys, dalam sehari aku tuh bisa jalan kaki sebanyak 12.000 sampai 14.000 step. Hampir setiap hari. No, obviously not weekend. Weekend biasanya aku seringnya di rumah dan naik bus kalau pergi kemana-mana. Tapi kalau hari sekolah kayak gini, aku harus jalan ke sekolah. Itu bisa 12 ribuan step. Pulang pergi, balik ke sekolah lagi, kayak gitu. Makanya berat badan aku turun guys. Sebelum kesini, berat badan aku tuh sekitar 49-an. Sekarang jadi 47 gara-gara banyak jalan kaki dan aku jarang makan nasi. Ada nasi nggak di sini? Yes, ada dong. Pasti ada nasi. Ada Asian grocery store juga. Nanti mungkin weekend kalau aku lagi belanja, aku akan ajak kalian ke grocery store-nya di sini yang khusus untuk Asian. Mereka jual nasi. Terus kalau ke Basic Need Center yang aku kasih tahu kalian kemarin, itu kadang-kadang juga dapat nasi dari mereka. Tapi setelah di sini tuh jadi malas masak makanan Indo loh. Biasanya aku makan roti. Most of the time makan kentang. I love the lifestyle here. Kayak aku ngerasa super healthy. Terus bikin kita nggak stres. Karena kita tuh balance. Belajarnya balance, geraknya balance, makanannya bergizi. Believe me or not, lingkungan itu ngaruh banget. Surrounding aku tuh orang-orangnya tuh punya mindset yang very healthy. Jadi nggak ada di sini tuh gosip-gosipin orang, nggak ada di sini ceritanya tuh ngomongin kehidupan orang kayak gimana. Mereka tuh sangat individu, jadi fokus ke kehidupannya masing-masing. Yang suka gosip, hati-hati, kalian nanti cepet tua. Karena itu adalah habit yang nggak baik. Jalan yang aku lewati biasanya, aku paling suka lewat sini.
Pohonnya tuh bagus banget. Di sini tuh penjual itu di mana-mana guys. Ini sebelahku dia jualan itu. Nanti aku sensor karena ini pohon-pohonnya masih warna-warni. Nanti winter akan gundul kayak gini. Mobilnya lucu. Ini mobil apa guys? Kalau di neighborhoodnya kampus dan kalian tuh mau nyebrang, biasanya mobil-mobil akan berhenti. Emang itu peraturannya. Itu untuk menghindari banyak kecelakaan terjadi karena di sekitar kampus kan pasti banyak pejalan kaki ya. Dia biarin kita nyebrang dulu, baru dia jalan lagi. Memang di sini tuh untuk menjaga agar pejalan kakinya aman, memang harus mematuhi peraturan itu. Hari ini tuh Halloween guys. Orang-orang pada dandan-dandan gitu, pada cosplay. Tapi aku tidak kemana-mana, karena aku agak introvert. Aku telat guys, jalannya kelamaan. Sore ini panas, banyak yang keluar dan jalan-jalan tuh. Seru banget sepedahan kayak gitu. Akhirnya nemu tempat sampah guys. Dari tadi nyari tempat sampah, nggak nemu-nemu. Di sini dibedain. Ini untuk botol dan kaleng. What's your name? Crystal, Noe, Natalie, Kev. Hai. Aku happy banget guys. Examnya tinggal 1 lagi minggu depan. Terus abis itu aku mau liburan. Aku liburan guys. I know sometimes I get too excited of things. But don't you guys think that it's also fun to romanticize things? Kenapa kita tuh hidup gak happy aja gitu loh? Nothing is permanent in this life. Kemarin semalaman aku gak tidur karena aku harus belajar. Siapa yang gak takut misalnya mau ujian? Pasti takut gak sih? Tapi hari ini tiba-tiba aku ngerasa happy karena ujiannya lancar. So the point of life is that just enjoy it. Kalau kalian lagi susah, just enjoy it. Kalian lagi seneng, enjoy it while you can. Namanya juga manusia hidup gitu loh. Kadang kita tuh ngalamin sedih banget, kadang kita ngalamin seneng banget. Sekarang moto hidupku tuh cuma satu. Find the joy in everything. Bahkan aku sampai tempel itu di tembok kamar aku. Karena pas aku sedih, aku tuh mau ngingetin diriku kalau Tuhan tuh udah ngasih kita nikmat tuh banyak banget. Hari ini kita bisa jalan kaki kayak aku sekarang. Atau hari ini kita bisa bernafas aja. Atau hari ini kita bisa ngomong sama orang yang kita sayang. That's more than enough guys. Kalian lagi sedih, lihat sekitar kalian. Lihat langit. Lihat kalian masih punya kaki yang lengkap. Kalian masih bisa bernafas. Gak ada manusia di dunia ini yang gak punya masalah guys. Everybody has their own problem. Misalnya masalah kalian lagi nggak punya uang gitu, ya udah, don't worry. Kalau kalian kerja, ngelakuin self development, try to develop yourself, I'm pretty sure uang akan datang ke kalian. Kalau saat ini impian kalian nggak tercapai, ya mungkin Tuhan tuh akan kasih kalian kenikmatan dalam bentuk yang lain, yang kalian mungkin belum tahu itu. Dan jangan cepat-cepat menyerah sih menurutku. Jangan quickly judge the condition. Barangkali itu Tuhan lagi ngetes kalian. Kalian tuh kuat apa enggak. Bersyukur aja dalam hidup. Kalau kalian bersyukur, aku yakin Tuhan tuh akan ngasih kelimpahan. Kita tuh lebih banyak daripada rasa syukur kita kepada Tuhan. That's what I really believe. Menurutku kunci hidup yang bahagia dan tenang itu hindari melakukan hal-hal yang negatif. Soalnya menurutku itulah gimana dunia kerja sih. Kalau kita baik sama orang, dunia akan baik sama kita. Kalau kita buruk sama orang, atau kita jahat sama orang, dunia tuh akan bekerja sama kayak energi kita yang kita kasih ke orang lain. Just be kind, dan kalau ada orang jahat sama kalian, ya udah, just let them do it. Karena orang-orang yang jahat sama kita itu somehow sama Tuhan tuh akan dibales. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Tuhan yang akan bales. Udah sampai rumah, sekarang aku mau istirahat, bersih-bersih dan ngerjain tugas. Semoga kalian suka dengan vlog aku yang super random hari ini. Aku juga masih bingung nentuin hari apa aja aku akan post di YouTube. Coba kalian komen, kalian tuh biasanya nonton YouTube hari apa aja. Nanti aku akan sesuaiin sama jadwal kalian. Dan aku akan kasih tahu kapan aku post ya. Alright guys, thank you. Bye-bye.